Baterai adalah salah satu komponen yang paling penting dalam setiap kendaraan listrik bertenaga baterai. Baterai dianalogikan dengan mesin di dalam kendaraan konvensional. Lebih baik mesin, semakin baik kinerja kendaraan. Demikian pula baterai yang lebih baik berarti kendaraan listrik berkinerja lebih baik. Jadi, tidak ada kejutan bahwa setiap berita tentang baterai 4680 baru dari Tesla, pasti akan mengarahkan kegembiraan bagi penggemar kendaraan listrik. Kegembiraan ini semakin ditambah dengan fakta bahwa Elon Musk telah mengumumkan pada Hari Baterai tahun lalu, bahwa paket baterai berbasis sel 4680 baru akan menawarkan 5 kali lebih banyak energi, 6 kali lebih banyak daya, dan peningkatan jangkauan sebesar 16%. Tetapi sebelum kita dapat benar-benar menghargai apa yang coba dicapai Tesla dengan paket baterai 4680 baru mereka, dan bagaimana hal itu akan mendominasi pasar kendaraan listrik, mari kita lihat secara singkat baterai sebelumnya dan saat ini sel yang telah digunakan Tesla di kendaraan listrik mereka. Otak di balik teknologi baterai Tesla adalah J.B. Straubel. Straubel memiliki gelar master di bidang teknik energi dari Stanford University, dan dari awal dia hanya tergila-gila dengan baterai dan perangkat penyimpanan energi. Dia dan Elon Musk pertama kali bertemu pada tahun 2003 untuk makan siang. Selama makan siang bersejarah, Straubel menyebutkan ambisinya untuk membuat lithium-ion baterai yang dapat bertahan selama 1000 mil dengan sekali pengisian daya. Elon sangat terinspirasi oleh ambisi dan kejeniusannya, sehingga ia kemudian mengundang Straubel untuk bergabung dengan perusahaan kendaraan listriknya yang baru. Straubel adalah karyawan kelima di Tesla dan co-founder di perusahaan. Straubel akan menghabiskan 15 tahun sebagai Chief Technology Officer Tesla. Tesla berutang banyak keberhasilannya kepada kejeniusan dan kecerdikan Straubel. Ketika dia pertama kali bergabung langsung bekerja merancang paket baterai yang akan digunakan oleh masa depan kendaraan Tesla. Tujuannya adalah sederhana. Dia menginginkan sesuatu yang akan memberikan kendaraan listrik Tesla jangkauan yang lebih jauh dan aman untuk ditangani dan digunakan. Dia datang dengan sel lithium 18650. Disebut demikian karena sel 18650 berdiameter 18 mm dan panjang 65 mm. Dalam jurnal tahun 2006 yang ditulis oleh Straubel, ia menjelaskan desain 18650-nya. Kami memulai desain kami dengan sengaja memilih set baterai pabrik bentuk kecil. Karena sifatnya ukuran kecil sel berisi jumlah energi yang terbatas. Jika peristiwa kegagalan terjadi dengan sel ini efeknya akan jauh lebih kecil dari yang diharapkan dari sel berkali-kali lebih besar. Kendaraan listrik pertama Tesla bertenaga 18650 Roadster yang dirilis pada tahun 2008. Itu datang dengan jangkauan sekitar 245 mil dengan sekali pengisian. Ini benar-benar mengejutkan pembuat mobil di seluruh dunia. Jangkauan semacam ini tidak pernah terdengar di kendaraan listrik baterai saat itu. Untuk pertama kalinya kendaraan listrik sepenuhnya menimbulkan persaingan serius dengan pembuat mobil lain. Tidak hanya itu, tetapi tes kinerja kehidupan nyata juga menunjukkan bahwa kinerja sebanding dengan banyak mobil sport bertenaga bensin. Roadster dapat berakselerasi dari 0 hingga 60 mil per jam dalam waktu kurang dari 4 detik dan dapat mencapai kecepatan tertinggi 125 mil per jam. Ini semua dimungkinkan karena desain internal Tesla yang menggunakan tumpukan besar sel yang lebih kecil daripada beberapa suara besar. Kendaraan Tesla bertenaga 18650 hingga Tesla Model 3 keluar. Sejak itu Tesla telah menggunakan lebar 21 mm, dan panjang 70 mm, yang jauh lebih besar pada 2170 sel, dan sekarang Tesla mencari untuk beralih ke sel 4680 terbaru mereka. Sel ini diumumkan kembali oleh Elon Musk di acara Hari Baterai yang diadakan tahun lalu. Sejak awal, Elon memiliki angka kinerja yang mengesankan untuk dibanggakan. Selama presentasi ia mengumumkan paket baterai berbasis sel 4680 yang akan datang, akan menawarkan energi 5 kali lebih banyak, 6 kali lebih banyak daya, dan peningkatan jangkauan dengan 60%. Jadi, bagaimana 4680 sel bertujuan untuk memenuhi angka-angka ini dengan baik? Tesla telah membuat beberapa pilihan desain yang menarik. Pertama, dari nama Anda dapat memberitahu sel lebih besar dari 2 sel baterai sebelumnya yang telah digunakan.
Tesla dengan diameter 46 mm dan tinggi 18 mm telah memutuskan untuk tetap menggunakan profil sel silinder mereka. Ini kontras dengan pembuat mobil kendaraan listrik lainnya yang menggunakan paket sel persegi panjang. Tetapi 4680 bukan hanya versi yang lebih besar dari sel sebelumnya. Tesla telah meningkatkan struktur internal sel juga. Mereka menggunakan pola laser di dalam baterai untuk membuat jalur yang lebih pendek bagi elektron untuk melakukan perjalanan guna meningkatkan efisiensi. Jadi, meskipun Anda memiliki sel yang lebih besar, Anda memiliki baterai dengan lebih banyak daya masuk dan keluar, sehingga mempersingkat waktu pengisian daya. Menurut Tesla, ini telah mengurangi jalur listrik 5 kali lipat. 5 kali pengurangan jalur listrik berarti aliran energi per detik meningkat 5 kali. Ini dapat menjelaskan, Tesla membanggakan kekuatan sekitar 5 kali lebih banyak daripada sel sebelumnya. Pilihan desain penting lainnya yang dipilih Tesla adalah menggunakan desain sel tabel. Tab dalam sel adalah komponen logam kecil yang dilas ke elektroda. Pada kenyataannya, pembuatan tab untuk sel adalah bagian paling menantang dari pembuatan sel. Jika dilakukan salah, itu dapat sangat mempengaruhi keandalan dan kinerja sel. Pembuatan cacat seperti bur las dapat memisahkan anoda dan katoda, dan akhirnya menyebabkan korsleting. Sehingga tab menambahkan titik kegagalan lain ke dalam sel. Apa yang coba dilakukan Tesla dengan desain tablet mereka untuk 4680 adalah untuk mendapatkan fungsionalitas tab konvensional yang sama. Dengan menggunakan bagian konduktif yang berjalan di sepanjang elektroda, dengan menggunakan desain tablet ini, jarak maksimum yang harus ditempuh elektron adalah ketinggian elektroda daripada panjangnya, seperti dalam kasus elektroda yang disadap konvensional. Ketinggian elektroda hanya 5 hingga 20% dari panjangnya. Maka resistensi ohmik yang dihadapi elektron, dan akibatnya panas yang secara internal terukur akan mengurangi resistensi ohmik yang berkurang secara signifikan. Datang dengan keuntungan besar lainnya, sel akan menghasilkan lebih sedikit panas dengan baik karena resistensi yang lebih sedikit. Keuntungan lain adalah bahwa arus didistribusikan secara merata di seluruh tabel elektroda. Ini mengurangi kemungkinan pembentukan hotspot lokal dengan potensi berlebih yang besar yang dapat merusak baterai. Jadi, kami telah berbicara tentang jalur listrik yang lebih pendek, lebih sedikit pembangkitan panas dan menghindari komplikasi menggunakan desain tab. Tetapi apa artinya semua itu bagi konsumen akhir? Pengemudi Tesla kurang peduli dengan kecerdikan teknik. Dan lebih banyak tentang kinerja mereka kendaraan listrik. Baik semua yang kami dengar terdengar seperti 4680, akan membuat kendaraan Tesla kekuatan yang harus diperhitungkan, dengan sel 4680 baru akan meningkatkan rasio daya terhadap berat mobil, merampingkan proses manufaktur dan menurunkan biaya untuk memproduksi daya terhadap berat yang lebih. Tinggi rasio berarti akselerasi lebih cepat, dan lebih banyak tenaga bersedia untuk pengemudi. Desain tabel akan memungkinkan Tesla untuk merampingkan proses manufaktur mereka, dan mengurangi titik kegagalan dalam paket. Sel ini memiliki manfaat tambahan untuk mengurangi biaya produksi. Tesla mengklaim paket baterai bersama dengan beberapa teknologi baru lainnya dapat digabungkan untuk mengurangi biaya hampir 50%. Sebenarnya Tesla berharap bahwa baterai baru ini akan memungkinkan mereka memiliki 25.000 kendaraan Tesla. Jika Tesla dapat mencapai itu, akan sangat membantu dalam membuat kendaraan listrik terjangkau dan lebih mudah diakses. Tidak ada produsen mobil listrik yang bisa mendekati ini harga tidak dengan teknologi saat ini. Tetapi untuk saat ini, Tesla berencana untuk menggunakan sel baterai 4680 di kendaraan mereka yang akan datang Tesla Semi dan Tesla Model Y. Tesla telah menjalankan pabrik percontohan untuk sel baterai baru di Fremont, di mana CEO Elon Musk telah membimbing mencapai kapasitas produksi 10 gigawatt per jam, pada akhir 2021. Sesuai dengan keuangan Q2 2021 hasil yang Tesla dirilis, kami telah berhasil menvalidasi kinerja, dan masa pakai 4680 sel kami yang diproduksi di fasilitas Kato kami di California.
Kami mendekati akhir validasi manufaktur pada kualitas lapangan kato dan hasil berada pada tingkat layak dan fokus kami sekarang adalah meningkatkan 10% dari proses manufaktur yang saat ini menghambat hasil produksi. Sementara kemajuan substansial telah dicapai, kami masih memiliki pekerjaan di depan kami sebelum kami dapat mencapai produksi volume. Pengujian kerusakan internal arsitektur paket struktural kami dengan pengecoran depan satu bagian telah berhasil. Dalam waktu singkat Tesla telah membuat kemajuan besar sejak mereka mengumumkan penjualan 4.680 tahun lalu. Tetapi mereka masih harus mencapai kemampuan produksi skala massal. Tesla, bahkan harus mendorong kembali debut 4.680 dengan membatalkan model S-Plaid Plus, yang akan menjadi kendaraan Tesla pertama dengan 4.680 sel. Tetapi begitu Tesla berhasil meningkatkan produksi baterai mereka di Kato fasilitas, mereka berencana untuk menyebarkan produksi baterai volume tinggi di Gigafactory di Texas. Dan Gigafactory baru yang sedang dibangun di Berlin. Tesla berharap untuk mencapai tujuan produksi baterai 100 gigawatt per jam pada tahun 2023, dan 3.000 gigawatt per jam pada tahun 2030. Tesla dari awal membedakan diri dari produsen kendaraan listrik lainnya dengan teknologi baterai milik mereka. Teknologi baterai Tesla adalah salah satu alasan utama kendaraan listrik Tesla begitu populer, dan sampai saat ini Tesla adalah pemimpin pasar di sektor kendaraan listrik di Amerika Serikat, dan dengan 4.680 sel baterai Tesla berencana untuk tetap terdepan, karena semakin banyak pembuat mobil memasuki pasar kendaraan listrik.